Tadi yang pertama tentang apakah hati ini, pelajaran pendidikan hati itu perlu ada kurikulum gitu ya. Kurikulum pengajaran hati. Sebetulnya persoalan hati itu bukan persoalan kita sebetulnya. Manusia itu tidak bisa memperbaiki orang lain sebetulnya. Kalau orang lain itu bisa dibaiki, maka orang lain itu kan akan menjadi baik. Jangankan memperbaiki orang lain, memperbaiki dirinya sendiri aja nggak bisa kok. Saya ini kan profesor, ini kan bisa memperbaiki istri saya. Lalu bisa tak omongi, kan. Istri saya kan nggak profesor. Sudah tahu diomongi profesor, tak beritahu satu kalimat, dia itu balasnya 4 kalimat. Dirinya sendiri. Kita kan kepingin jadi orang jujur. Tapi kita kan juga masih, kita ini kan kepingin menjadi orang tidak bohong, tapi juga masih saja bohong. Kita itu jadi orang sabar, tapi juga tidak bisa. Sabar tidak bisa. Ini tidak baik. Makanya itu yas'alunaka aniru biru min amri robbi. Dan kalau di sini ini, kalau tadi beliau yang berdua menanyakan gimana pada ego sektoral apa namanya tadi. Itu memang di sini ini di hati sebetulnya. Di hati ini ada fi qulubihim maradun. Kan itu kan? Fazadahumullahu maradun. Jadi hati ini sakit sebetulnya itu. Sakit ini tidak berkurang, tapi lalu bertambah. Fazadahumullahu maradun. Bertambah. Penyakitnya itu bertambah. Ada penyakit, penyakitnya bertambah, dan lalu kemudian tidak bisa diobati sebetulnya ini. Maka agar sehat, ya penyakitnya dicabut. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa mencabut penyakit ini? Kan itu soalannya itu. Yang bisa mencabut penyakit ini, kulubiim marodun itu agar marot itu menjadi hilang. Siapa yang bisa nyabut? Ternyata di Quran juga mengatakan wanazama fi sudurihim min ghillin. Di mana rahtihal anhar akan mencabut apa yang ada di dalam hati ini min ghillin. Penyakit iri, dengki, takabur di tempat yang di bawahnya mengalir. Zam-zam di bawahnya itu loh. Di bawahnya mengalir. Dia di tempat mulia itu. Yang dulu saya sebut tempatnya mulia itu seluruh kita menyebut namanya. Kalau Taurat nyebutnya itu jantung alam. Kalau kitab Zabur nyebutnya itu pusat dunia. Kalau kitab Injil menyebutnya sumbu alam. Kitab Quran menyebutnya rumah Allah atau Baitullah. Kalau orang Jawa menyebutnya pusere bumi. Jadi satu itu namanya berbeda-beda. Dan itu dinyatakan oleh Allah. Yang pertama-tama kali dinyatakan Allah sebagai rumah untuk seluruh umat manusia itu di tempat itu. Inna awala baiti wudi'a linnasi lalladzi fi mubarakan. Itu kan? Hudan lil alamin. Di situ sebetulnya fi ayatin bayinah. Di situ tempat itu. Manakala kita berada di tempat itu, maka wanaza fi suduri dicabut. Lalu bagaimana cara? Lagi-lagi bikin sholawat. Jadi tidak ada kurikulumnya ya. Lihat turun Allah kiaman waku dan mu'ala junubihim. Tatkala ada ingat Allah dan Rasulnya di Baitullah tempat mulia itu, wa naza'na fi sudurihim. Karena itu kalau yang diajak oleh Kiai ayo doa di hosa itu jangan bikin itu tambahan. Justru yang pokok di situ sebetulnya itu yang pokok. Kemarin itu saya diskusi sama si Profesor Mulyata Negara.
kalau mau menyusun mata kuliah perguruan tinggi Islam di UIN, maka beliau mengatakan harus ada biologi, ada filsafat, ada psikologi, ada sosiologi, ada fisika, kimia, ya, dengan mengetahui semua yang tahu Tuhan katanya. Sampai nggak percaya, bilang. Lalu beliau bagaimana tidak percaya? Tapi coba percaya. Ilmuwan-ilmuwan tingkat dunia itu kok juga tidak tahu tentang Tuhan. Ilmuwan-ilmuwan fisika, kimia, biologi itu kan sudah lalu dengan kiai. Orang yang selalu bersama kiai. Orang yang selalu di kiai. Orang yang ketika nama kiai disebut, nama beliau disebut kiai. Coba. Tentu tahu ya paling-paling. Tajunya oh ya orang yang selalu dengan, orang selalu bersama, orang selalu disayang, orang yang namanya disebut, nama Allah disebut siapa? Ya tanya pada Muhammad. Karena itu salah kunci sebetulnya. Saya hanya mengatakan sholawat itu kunci. Kalau itu sudah dekat dengan orang yang berakhlak mulia, kita akan menjadi sendiri. Kalau kita dekat dengan orang haji, saya dekat dengan beliau ya ini. Dan beliau ini itu apa? Punya umrah. Pak Imam kapan umrah? Majanan lah coba. Itu kepingin umrah itu kan susah ya ini. Kemana ngelumpuk nih duit gitu kan. Baru habis kelumpuk lalu ke loro rasito gitu umrah. Ngobati anake kan itu kan. Kok nenek bojone babaran. Jadi biaya babaran. Kan itu. Tapi karena saya dekat dengan orang-orang seperti beliau ini, Prof, kapan itu kita haji? Sampai artinya ini tentang haji, tentang apa kepada Rasulullah, tanya pada Rasulullah, tanya tentang Allah, tanya kepada Rasulullah. Itulah lalu sholawat itu. Nah, lalu kemudian saya ditanya, Prof, sampai apa tidak sesat? Ya bilang gitu kan. Karena saya mengatakan bahwa kita harus apa itu namanya? Wasilah. Wasilah itu katanya sesat. Kita harus langsung kepada Allah. Kita harus langsung pada Allah, tidak boleh wasilah kan? Orang-orang itu kan kadang-kadang saya tanya, sampai pernah ada enggak gitu? Ya pernah. Ada itu. Karena itu doa setelah adzan itu baku boleh beraneka ragam. Biasanya baku. Nah kalau gitu sama kan pernah dungo coba Pak Rumon itu nggak mulai beradzan di Latin Ati Muhammad Danil lah coba. Untuk mulai sampean juga supaya datangkan Muhammad sebagai wasilah kok. Setelah itu ini kan. Kadang-kadang kita itu ngomong nggak ngerti yang diomongkan, coba. Kan nggak ngerti yang diomongkan. Mau dia setiap hari dongo, dia datang Muhammad sebagai wasilah. Setelah itu kok mungkin tanya, oh perlu, kan enggak. Ini kadang-kadang orang-orang nggak, memang ini tidak bisa. Makanya itu soal-soal hati ini sebetulnya Kurunallah kiaman wa khudan wa ala junubihim wa nabi kalau sama sholawat lalu kemudian naloha wa malaikatu yusholluna ala nabi dan kalau dzikir itu nggak bisa hanya surah semester 3 semester terus dzikir kok semester nanti gawe ini wong-wong sira paham itu semesteran itu kan karyani wong sira paham gitu kan. Itu jadi terus-menerus pikir itu, makanya namanya wiridan. Beliau kalau nanti penyakitnya sudah dicabut, gitu kan, selalu ingat Allah dan Rasul. Maka lalu kemudian hanya ingat Allah itu tidak gampang. Ingat Allah itu tidak gampang. Kalau ingat Allah mudah. Tapi yang bernama Allah itu siapa? Yang memiliki nama itu siapa? Yang bernama itu siapa? Tidak gampang. Karena Allah itu tidak bentuk, tidak bertempat, tidak berupa, walam yahu kufuwan ahad.